Halo, nama saya Yulince Maria Ab dengan NIM 20151500118 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan prodi Pendidikan Biologi tahun 2020 Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang komplementaritas antara makhluk hidup. Pembahasan pada topik kali ini yang pertama yaitu lingkungan biotik dan abiotik sebagai sumber daya kehidupan, dan yang kedua yaitu kecermatan manusia dalam mengelola lingkungan. Lingkungan sendiri merupakan segala sesuatu yang berada di sekitaran makhluk hidup. Lingkungan juga terdiri dari dua komponen, yaitu biotik dan juga abiotik. Apa itu biotik? Biotik sendiri merupakan segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Berdasarkan perannya, komponen biotik terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama produsen, konsumen, dan juga penguraian. Produsen adalah organisme makhluk hidup yang dapat menghasilkan zat makanan yang diperlukan oleh organisme tersebut. Hal ini diperankan oleh organisme yang mempunyai klorofil atau zat hijau daun, yaitu tumbuhan hijau. Tumbuhan mensintesis atau membuat makanan sendiri menggunakan bahan karbon dioksida, CO2 dan air H2O dengan bantuan cahaya matahari. Proses ini berlangsung di dalam klorofil dan dinamakan proses fotosintesis. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen bisa dikatakan berbalik dari atau artinya sebaliknya dari produsen, yaitu makhluk hidup yang tidak membuat makanan sendiri atau biasa disebut organisme heterotrof. Konsumen bergantung pada organisme lain untuk makanannya. Contoh kelompok konsumen diantaranya hewan, manusia, dan tumbuhan yang tidak berklorofil, misalnya tali putri dan juga jamur. Yang terakhir yaitu penguraian. Penguraian atau dekomposer bertugas untuk membusukkan dan menguraikan hewan dan tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai antara lain cacing, bakteri, dan jamur. Organisme pengurai ini sangat penting karena menjaga stabilitas ekosistem dengan mengurai zat-zat sisa menjadi unsur hara yang akan diserap oleh tanah. Contohnya yaitu seperti pupuk. Unsur hara yang ada di dalam tanah tersebut akan digunakan oleh tumbuhan sebagai bahan penunjang pertumbuhannya. Pembahasan selanjutnya yaitu abiotik. Apa itu abiotik? Abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa. Contoh yang saya ambil yaitu sinar matahari, udara, air, suhu, dan juga tanah, beserta beberapa contoh lainnya. Komponen abiotik menurut perannya terbagi menjadi beberapa, yaitu sinar matahari, udara, air, suhu, dan juga tanah. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma beberapa di atas merupakan contoh yang saya ambil. Yang pertama, cahaya matahari atau sinar matahari. Sinar matahari adalah sumber utama energi untuk semua organisme di bumi. CO2 dan air berubah menjadi karbohidrat dan oksigen selama fotosintesis dengan menggunakan cahaya matahari untuk pertumbuhan. Sedangkan manusia membutuhkan cahaya matahari sebagai vitamin E. Berikutnya adalah udara. Udara terdiri dari berbagai jenis gas seperti oksigen, hidrogen, karbon dioksida, dan nitrogen. Semua organisme membutuhkan udara untuk kegiatan mereka. Sebagai contoh oksigen yang diperlukan selama respirasi, bahwa oksigen membakar karbohidrat untuk menghasilkan energi. Yang berikutnya yaitu air. Semua organisme di bumi membutuhkan air untuk bertahan hidup.
Tanaman serta hewan dan manusia akan dehidrasi dan mati jika mereka kekurangan air. Dalam tubuh manusia, air berfungsi sebagai pelarut yang melarutkan semua bahan yang dimakan oleh manusia. Air juga merupakan habitat ikan dan katak. Selanjutnya yaitu suhu. Suhu merupakan salah satu komponen penting bagi organisme untuk bertahan hidup di bumi. Setiap organisme membutuhkan rentang tertentu suhu untuk bertahan hidup. Contoh terakhir yang saya ambil yaitu tanah. Tanah merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran tanaman. Penyedia kebutuhan primer tanaman meliputi air dan unsur-unsur hara. Penyedia kebutuhan sekunder tanaman meliputi zat pengatur tumbuh, antibiotik dan toksin anti hama, serta enzim yang dapat meningkatkan kesediaan hara. Habitat organisme tanah yang baik menguntungkan tanaman maupun merugikan tanaman. Nah, setelah tadi kita membahas tentang lingkungan, abiotik, biotik, sekarang kita membahas tentang kecermatan makhluk hidup dalam mengelola lingkungan. Nah, dapat kita amati bahwa pengelolaan lingkungan pada saat ini masih belum maksimal. Seperti contohnya banyak orang yang sudah sadar dan berusaha untuk mengelola lingkungan agar tetap asri dengan cara mendaur ulang sampah. Namun sebaliknya, banyak juga orang-orang yang belum sadar dan membuang sampah sembarangan. Apalagi sekarang banyak pabrik dengan seenaknya membuang limbahnya ke sungai. Hal itu dapat membahayakan lingkungan. Nah, ini merupakan beberapa gambar yang saya ambil. Di sebelah kiri saya ada gambar manusia yang membuang sampah dengan seenaknya dan juga limbah pabrik yang juga dibuang ke sungai. Hal ini sangat membahayakan lingkungan, terutama kecemaran air sungai, dan pada sampah di atas mereka membuang sampah di laut yang sangat mencemar-cemarkan laut. Seharusnya pantai itu indah dan bersih, tetapi pada gambar ini pantai itu sangatlah kotor. Nah, di gambar sebelah kanan saya terdapat beberapa hasil daur ulang sampah, seperti yang tas ini terbuat dari sedotan, dan juga yang lampu nanas itu terbuat dari sendok plastik yang kemudian diwarnai dan dibentuk seperti nanas. Di bawahnya terdapat kaleng-kaleng sampah kaleng, ini kita lihat yang kemudian didaur ulang menjadi tempat menaruh alat tulis maupun alat untuk melukis. Nah, itu tadi adalah beberapa pembahasan saya tentang komplementaritas antara lingkungan. Pesan dari saya, kita makhluk hidup atau manusia harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, karena lingkungan kita merupakan tempat hidup kita atau tempat kita melaksanakan kehidupan kita. Mungkin itu merupakan pemaparan saya tentang makhluk hidup dan juga lingkungan yang saling berkaitan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam membuat video ini dan juga salah-salah kata dalam memaparkan video ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.